Baik, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadirin dan hadirat, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walillahil hamdu wal minnah. Pagi hari ini kita lanjut membahas risalah Muqaddimatun fi Ushul Tafsir yang terkait dengan kaidah-kaidah tafsir yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Muhammad Shalih Ibnu Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Masih dalam konteks menjelaskan tentang sifat-sifat Al-Qur'an, ya. Kita belum masuk kepada inti bahasannya. Jadi kita belum masuk dalam pembahasan tentang kaidah-kaidah tafsir. Tapi masih menjelaskan tentang sifat-sifat Al-Qur'an. Selanjutnya beliau rahimahullahu taala mengatakan, wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaik, demikianlah telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, ruhan min amrina. Al-Qur'an yang di sini digambarkan atau disebutkan dengan kata ruhan, ruh dari amrina, min amrina. Jadi Allah itu memiliki khalqun wa amrun, nanti kan dijelaskan juga dalam pembahasan tafsir, ya. Allah itu memiliki khalqun wa amrun. Allah itu menciptakan segala sesuatu, wa amrun itu mengurus segala sesuatu. Dan Al-Qur'an ini termasuk amrina, kira-kira begitu ya. Termasuk di antara urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quran dari sisinya sebagai bagian dari urusan Allah Subhanahu wa taala. Ma kunta, sementara sebelumnya engkau wahai Muhammad, ma kunta tadri, tidak mengetahui, mal kitab wa mal iman, tidak mengerti tentang kitab Allah, tidak mengerti apa itu konsep keimanan. Ya. Ini sebagaimana yang dijelaskan juga dalam surat Ad-Duha, ya, wa wajadaka dhalan fahada. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara Nabi Muhammad sebelumnya belum mengetahui tentang kitab Allah dan iman. Ya, beliau tidak pernah belajar dari Taurat, tidak pernah belajar dari Injil, tidak memiliki pengetahuan tentang apapun dari agama ini. Jadi murni yang didapatkan oleh Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Walakin ja'alnahu nura, tapi kami jadikan kemudian Al-Qur'an itu sebagai cahaya bagimu. Nahdi bihi man nasya, di mana kami dengan cahaya itu memberikan petunjuk kepada siapapun yang kami kehendaki min ibadina, dari hamba-hamba kami. Wa innaka, dan engkau wahai Muhammad, latahdi ila siratin mustaqim, juga menunjukkan orang, ya, mengantarkan orang ila siratin mustaqim, menuju jalan yang lurus. Ini kemarin sudah dijelaskan, ya. Jadi kalau dinisbatkan kepada Allah, hidayah itu Allah memberikan petunjuk manusia. Allah memberikan petunjuk manusia. Tapi kalau dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, hidayah itu Nabi Muhammad itu nunjukin, nganterin orang, ya, menuju jalan
yang lurus. Ya, karena hidayah itu dari Allah. Jadi kalau dalam bahasa Arab, hidayah yang artinya nunjukin jalan itu ditambahin dengan kata ila, ya. Hada menunjukkan jalan, ila menuju siratal mustaqim. Sementara kalau dinisbatkan kepada Allah, kalaupun disebutkan setelahnya jalan yang lurus, itu nggak pakai ila, tapi hadaka siratal mustaqimah. Allah menunjukkan kamu jalan yang lurus, ya. Menunjukkan kamu jalan yang lurus. Tapi kalau dinisbatkan kepada manusia, termasuk Nabi Muhammad, itu ditambahkan dengan kata apa? Ila. Ya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bentuk apa? Bentuk petunjuk, ya. Tapi petunjuk dengan izin Allah, bahwa petunjuk itu tetap dari Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW melaksanakan tugasnya sebagai penyampai syariah. Ya. Kemudian selanjutnya sirat, apa yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus? Siratillahil ladzi, jalan Allah yang memiliki lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yang memiliki segala sesuatu di langit dan di bumi. Ala ilallahi tasirul umur, ingatlah bahwa segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah, ya, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kemudian dijelaskan. Ini ayat lain yang disampaikan oleh Syekhul Islam terkait dengan sifat Al-Qur'an, ya. Di sini Al-Qur'an digambarkan sebagai urusan Allah, sebagai ruh dari Allah dan seterusnya. Ini dijelaskan oleh Syekh, kadzalika wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Di sini kata Syekh, Allah berfirman, kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruh dari sisi kami. Ruhan di sini adalah yang dimaksudkan Al-Qur'an. Ini kalau kemarin di sore hari kita belajar tentang majaz dengan hakikah, ini salah satu contoh kata, ya. Kalau dalam bahasa aslinya bahasa Arab, ya, termasuk bahasa majaz, ya, ruh. Tapi yang dimaksudkan dengan ruh di sini adalah Al-Qur'an, ya. Tapi kalau kita berta'addub, ya, menjaga adab Al-Qur'an, kita nggak menyebutnya sebagai majaz, tapi mengatakan ini adalah makna lain, makna jauh dari kata ruh, ya. Ruhan min amrina, karena di Al-Qur'an itu ruh artinya macam-macam, ya. Kadang-kadang ruh, ar-ruhul amin, yang dimaksudkan malaikat Jibril, juga disebut dengan kata ruh. Tanazzalul malaikatu war-ruh, ya. Para malaikat dan ruh. Ruh yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril. Jadi ini semuanya penggunaan kata-kata yang di luar makna yang dekat dari kata ruh, ya. Demikianlah telah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad ruh dari sisi kami. Wasammahullahu ruhan. Allah menyebut Al-Qur'an itu dengan kata ruh, ya. Ini sebagai penjelasan. Kalau yang mengerti tentang makna daripada apa majaz pasti tahu ini, ya. Allah menyebutnya sebagai ruh li'anna fihil hayatul ma'nawiyyatu, karena Al-Qur'an itu mengandung kehidupan yang abstrak, ya, memberikan kepada kita hidup. Jadi kalau dalam bahasa Al-Qur'an kan banyak, ya. Jadi Al-Qur'an itu Allah turunkan untuk menghidupkan hati yang mati, ya, gitu, ya. Hati yang mati berarti memberikan kehidupan bagi hati kita, makanya disebut dengan ruh. Nah, ini bahasa kiasan. Kalau dalam bahasa kita adalah bahasa kiasan. Wa in syi'ta, kalau mau disebut juga boleh. Faqul al-haqiqiyah aydan, boleh disebut sebagai kehidupan yang abstrak, boleh juga disebut kata beliau dengan kehidupan yang sesungguhnya. Karena hidup manusia yang sesungguhnya adalah dengan hati dan jiwanya. Itu hakikat hidup yang sesungguhnya. Kehidupan ragawi itu sesungguhnya hanya kehidupan materi saja. Kehidupan sesungguhnya adalah roh. Ketika roh sudah dicabut oleh Allah, ya, kita udah nggak hidup lagi. Li'anna man ihtada bihi, karena orang yang mengambil petunjuk dari Al-Qur'an, fa inna lahul hayat, fa inna lahu al hayatal kamilata,
dia pasti akan memiliki hidup yang sempurna di dunia wa fil akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi penjelasan dari Syekh tentang arti dari apa? Kata ruhan min amrina, kami turunkan kepada engkau ya Muhammad ruh dari sisi kami. Sekali lagi karena Al-Quran memberikan kehidupan yang sesungguhnya buat kita. Wa qauluhu, kemudian ditambah lagi kata beliau, ruhan min amrina, kata ruh dari urusan kami, dari perintah kami, dari urusan kami. Mimma na'muru bihi wa nuhi ilaihi. Al-Quran itu termasuk dari perintah kami, dari urusan kami, dari wahyu kami. Berarti ya, mimma na'muru bihi wa nuhi bihi. Wa bihadza istadlalna. Ini karena tulisannya salah di sini. Kalau di situ salah kan? L-nya 2. Yang 2 L-nya atau nun-nya? Hah? Iya. Iya, iya. Ya, makanya tadi agak belibet ya. Ketika kita baca, mau baca benar tulisannya enggak salah ya. Istadalalna gitu ya. Wa bihadza istadalalna, oleh sebab itu kita berdalil diantaranya dengan ayat ini, annal Quran ghairu makhluk, bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Ya. Al-Quran itu bukan makhluk karena dikatakan di sini apa? Al-Quran dari urusan kami, bukan ciptaan kami. Ya. Min qaulihi, melalui firman Allah, min amrina. Wa kadzalika, karena Allah juga berfirman fi ayatin ukhra, dalam ayat yang lain, ala lahul khalqu wal amru. Allah itu punya dua hal, yaitu menciptakan dan mengurus. Perintah ya, urusan sini aja perintah, larangan dan lain sebagainya, itu urusan ini maksud di sini. Ya, yang terkait dengan syariah yang diajarkan Allah, akidah yang diajarkan Allah, itu amrun. Jadi Allah memiliki khalqun wa amrun. Allah menciptakan, Allah mengurus, memerintah, melarang dan lain-lain. Faja'alal amra qasiman lil khalqi. Malah Allah menjadikan al-amra itu bagian yang terpisah dari penciptaan. Jadi ya, jadi sesuatu yang berbeda. Kalau kita nyebut qasim itu bahasa kita tandem ya. Nah, ya, tandem ya, qasiman lil khalqi. Jadi sisi yang terpisah daripada penciptaan. Jadi Al-Quran itu bukan termasuk khalqun yang diciptakan Allah, tapi termasuk amrun, sesuatu yang berasal dari Allah, urusan Allah, yaitu perintah Allah, larangan Allah, ya, ajaran Allah dan lain-lain. Wal Qur'anu minal amri la minal khalqi. Al-Quran termasuk dari amrun, bukan termasuk dari khalqun. Fatabayyana bihadza, dengan ini jelas annal Qur'ana ghairu makhluq, bahwa Al-Quran itu bukan makhluk Allah. Al-Quran itu wahyu Allah, Al-Quran itu firman Allah, Al-Quran itu ajaran Allah, bukan makhluk. Ya, ini konteks yang menjelaskan tentang Al-Quran, tapi Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ya mengajak kita juga memahami tentang salah satu di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, yang menetapkan bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Kemudian firman Allah, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Engkau sebelumnya wahai Muhammad itu enggak ngerti apa itu kitab Allah, apa itu iman. Sebelum turun wahyu, Nabi Muhammad enggak ngerti tentang iman. Fal fi'lu tadri, kata kerja tadri dalam bahasa Arab, kamu mengetahui artinya tadri, yansibu maf'ulain. Itu bisa juga ya, ini makanya saya katakan begitu karena nggak selamanya ya. Bisa juga berfungsi sebagai kata kerja yansibu maf'ulaini, yang memiliki dua objek ya, sama dengan yang kemarin kata memberi ya, a'taituka kitaban, saya memberi kamu sebuah buku, kamu objek pertama, buku objek kedua, kan gitu ya. Nah, demikian juga kata tadri, kata tadri bisa memiliki dua objek. Wama, kata ma di sini
istifham sebagai adatu istifham. Kalau yang belajar nahwu tahu ya, istifham itu seperti apa, ya, siapa, man, mata, kapan, ya. Itu namanya adatu istifham. Biasanya digunakan sebagai alat untuk bertanya. Nah, fungsinya di sini sebagai mubtada, sebagai yang diterangkan, MDDM gitu ya. Nah, rumah itu besar, rumah itu yang diterangkan, DM-nya, ya, MD-nya itu besar. Kalau bahasa Arabnya mubtada dan khobar. Mubtada itu yang diterangkan, DM-nya yang menerangkannya disebut khobar. Wal kitabu di sini sebagai khobarnya. La tadri mal kitabu wa mal iman. Wal jumlatu, sementara kalimat yang terdiri dari mubtada khobar tadi, minal mubtada wal khabar fi mahalli nasbin, dalam konteks kalimat itu dia dinasabkan sadda masadda maf'ulai tadri. Ya, posisinya menempati sebagai dua objek dari kata tadri. Ini sebenarnya bahasanya bahasa Arab ya, jadi bukan bahasan tafsir ya. Membahas bahasa Arabnya ya. Jadi makanya agak muter ke sana kemari ya. Bagi yang belum belajar mungkin ini nggak ngomong apaan ya. Ya, karena memang konteks setiap bahasa kan beda-beda ya. Jadi dalam bahasa Arab satu kata kerja itu kadang-kadang bisa punya satu objek, bisa punya dua objek. Dan dua objeknya ini ada yang aslinya mubtada khobar dan ada yang bukan mubtada khobar. Saya menjadikan kamu pintar, ya, atau saya menjadikan kamu mengerti. Aj'aluka aliman. Ja'ala ya ja'alu ya. Aj'aluka aliman. Saya menjadikan kamu pintar. Di sini objeknya ada dua kan? Kamu dan pintar. Tapi kamu dan pintar ini asalnya mubtada khobar. Anta mubtada, alimun khobar. Tapi kalau memberi, itu ke kitaban, saya memberi kamu buku. Kamu dan buku bukan mubtada khobar. Kamu adalah buku, bukan kan? Bukan. Itu yang dimaksud di sini begitu ya. Jadi harus dikembalikan ke pelajarannya dulu, ke pelajaran asal, baru kita tahu yang dimaksud oleh Syekh di sini ya. Jadi tadri di sini kamu tahu, ya. Kamu tidak tahu sebelumnya wahai Muhammad, itu membutuhkan dua objek kan, ya. Maka di sini ya kalimat mubtada wa khabar ini itu menjadi dua objek yang digabungkan jadi satu. Kamu nggak tahu apa itu ya, kan begini istilahnya. Kamu nggak tahu apa itu Alkitab. Apa itu Alkitab itu kan? Apa namanya? Satu kali kalimat. Tapi ini sebagai objek pertama, objek kedua. Karena dasarnya daro yadri itu bisa punya dua objek. Misalnya begini, saya mengetahui gelas ini besar. Ana adri hadal kuba kabiran. Saya mengetahui gelas ini besar. Gelas sebagai objek pertama besar, karena yang namanya mengetahui dia harus disebutkan tahunya sebagai apa gitu. Itu makanya dia membutuhkan dua objek kata ya dari. Meskipun tidak pada setiap konteks, makanya saya kata-kata tidak setiap konteks. Ya. Karena kamu tahu nggak? Seolah-olah konteksnya satu. Padahal sebenarnya gini, kamu tahu nggak kalau si fulan itu datang? Si fulan objek pertama, datang objek kedua. Hal tadri fulanan ja'ian al-qadiman. Ya. Itu yang dimaksud dengan dua objek di sini. Kita nggak bahas panjang lebar ya tentang bahasanya, tapi intinya adalah bahwasanya Nabi Muhammad sebelum diturunkan wahyu tidak mengetahui apa itu kitab Allah, tidak mengetahui apa itu iman. Jadi itu ya demikian. Li'anna Rasul, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
maka yadri memang tidak pernah mengetahui mal kitabu apa itu Al-Qur'an dan apa itu iman qabla ayyuha ilaihi sebelum diberikan wahyu oleh Allah. Ya. Innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku hanya manusia seperti kalian. Yuha ilayya, tapi bedanya aku diberikan wahyu. Setelah diberikan wahyu, maka Nabi bukan lagi manusia biasa, tapi sebagai Nabi mursal, sebagai Nabi yang diutus. Wa qawluhu walakin ja'alnahu nuran. Kemudian Allah berfirman, akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya, nahdi bihi man nasya, yang dengan cahaya itu kami memberikan petunjuk kepada siapapun yang kami kehendaki. Ya'ni sayyarna hadzal ruha, kami jadikan ruh yaitu Al-Quran ini, alladzi auhayna ilaika, yang kami wahyukan kepada kamu ini wahai Muhammad, kami jadikan sebagai apa? Nuran, sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina, yang kami gunakan untuk memberikan petunjuk kepada siapapun di antara hamba kami yang kami kehendaki. Wa kalimatu man nasya'u min ibadina amatun. Jadi kata siapapun yang kami kehendaki dari hamba kami, itu kan kata yang artinya umum ya, siapapun. Jadi Allah bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Selama masyiah kehendak Allah itu sampai, maka petunjuk juga sampai. Jadi nggak peduli dia orang Arab atau orang non Arab, ya. Orang yang tadinya memang dasarnya orang baik-baik, tadinya orang jahat, ketika hidayah itu turun, maka dia pasti akan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wala nadri, kita nggak pernah tahu manil ladzi yasha'ullahu, siapa yang Allah kehendaki ayyahdiyahu bil Quran, untuk diberikan hidayah dengan Al-Quran. Ya. Lakin idza raja'na ilal ayah, tapi kalau kita kembali kepada ayat allati qablaha, yang sebelumnya, saral ladzi yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu min ibadi. Tapi kalau kita kembali kepada ayat sebelumnya, kita tahu bahwa orang yang Allah berikan hidayah, manittaba'a ridwanahu, orang yang nyari keridhaan Allah di antara hamba-hambanya. Makanya ini konsep yang sering dijelaskan oleh para ulama. Siapapun yang mencari keridhaan Allah, pasti akan Allah berikan petunjuk. Ada orang nyari kebenaran, jadi menganggap Quran itu salah, lalu dia cari kesalahan dalam Al-Quran, nggak dapat, malah akhirnya dia dapat hidayah. Jadi dia dapat hidayah itu bukan karena dia baca Quran, ya enggak. Yang baca Quran bukan cuma dia, banyak. Yang nyelidiki Quran bukan. Salah satu program sebagian di antara misionaris itu kan belajar tafsir Quran. Ya. Jadi yang baca tafsir bukan dia aja, tapi karena ketulusan dirinya mau nyari kebenaran. Tujuannya membuktikan kebenaran nih, Quran salah. Ya. Tapi dengan keyakinan mencari kebenaran secara tulus, ya Allah tunjukkan kebenaran yang sebenar-benar dan kepada orang tadi. Kan kira-kira gitu ya. Jadi siapapun yang mencari keridhaannya. Jadi ada orang yang asalnya memang dari lingkungan baik-baik dapat hidayah, ada yang kebalikannya. Ya. Setiap kita mencari keridhaan Allah, insya Allah Allah akan mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah. Oh. Kaget aja ini. Ya. Ya. Baik. Lanjutkan ya. Kemudian selanjutnya di sini kita kembali kepada pembahasan tentang hidayah dalam bentuk yang lain. Tadi hidayah dari Allah kan. Sekarang hidayah melalui Nabi SAW. Wa qauluhu, kemudian firman Allah, wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi, ya, mengantarkan, nunjukin orang ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus. Itu bahasa terjemahnya kira-kira gitu. Kalau dalam bahasa Arab tetap disebutkan hidayah. Engkau memberikan hidayah manusia menuju jalan yang lurus. Ya, pada dalam bahasa Arabnya gitu. Ya, karena orang Arab setiap kata yang kemudian berubah maknanya dengan tambahan itu mereka langsung tahu betul gitu.
Ya, raghiba artinya udah kenaan artinya benci. Ya. Raghiba fi artinya senang, kan gitu ya. Itu begitu dia dengar dia udah langsung tahu artinya. Tapi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang kita nggak menggunakan kata asalnya, gitu ya. Raghiba membenci, membenci dari, ya. Nggak bisa kita paham bahwa itu artinya benci ya. Tetap aja senang ya, terjemahkan dengan senang ya. Kalau memberikan petunjuk wahai Muhammad menuju jalan yang lurus, itu kalau kita sebutkan memberikan hidayah, pemahaman kita tetap hidayah yang dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal maksudnya bukan, ya. Tapi mengajarkan hidayah yang diturunkan Allah kepada manusia. Dan kita kira-kira begitu. Makanya dalam terjemahan ya bisa aja kita terjemahkan ya, nunjukin ya, nganterin orang ya, mengedukasi orang dan seterusnya dengan bahasa-bahasa seperti itu dengan Al-Qur'an menuju jalan yang ya, ngajarinya nunjukinnya terus dengan Al-Qur'an tapi menuju jalan yang lurus. Ini untuk bisa dibedakan antara hidayah yang dari Allah dengan hidayah melalui perantaraan manusia. Wa huna qala, Allah berfirman di sini, nahdi bihi. Allah memberikan hidayah dengan Al-Qur'an. Wa fi nafsil ayat, dan di dalam ayat yang sama Allah menyebutkan innaka latahdi. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, dalam tanda kutip ya, memberikan hidayah. Lakin bainal hidayataini farqun. Tapi dua hidayah itu ada perbedaan makna. Ya. Nahdi bihi, hidayah dari Allah itu sifatnya hidayatu taufiqin wa hidayatu dilalah. Hidayah yang berupa taufik dan hidayah yang berupa petunjuk murni dari Allah. Jadi petunjuk dan taufik dari Allah. Walihada uddiyat binafsiha, oleh sebab itu kata kerjanya nggak pakai ila. Ini kalau terjemahannya gitu ya. Uddiyat binafsiha ini kalau ya menjadikan dia kata kerja yang membutuhkan objek dengan sendirinya, ya. Mumet kan ya. Kalau kita terjemahkan gitu ya. Tapi ya, kita terjemahkan dengan bahasa langsung saja. Dijadikan kata kerja ini uddiyat binafsiha tanpa menggunakan ilah, tanpa menggunakan preposisi, tanpa menggunakan kata ilah. Tapi langsung dibikin wan nasya. Di dalam ayat ini dikatakan kami memberikan petunjuk kepada siapa saja yang kami kehendaki, itu langsung tanpa kata ilah. Ya. Wa amma wa innaka latahdi, tapi kalau dalam kalimat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad, engkau memberikan petunjuk wahai Muhammad, itu dikasih kata ilah. Innaka latahdi ila fahiya hidayatu dilalah, maka hidayah yang dari Nabi itu hanya merupakan hidayah petunjuk aja, tidak mengandung hidayah taufik. Allah juga nunjukin, Nabi juga nunjukin, tapi petunjuk Allah itu mengandung nilai taufik. Ya, taufik. Allah tetapkan hati kita untuk mau ngikutin. Ya, bedanya ya, kalau taufik kan gitu ya. Hati kita digerakkan Allah untuk mau ngikutin. Tapi kalau hidayah berupa petunjuk tanpa taufik, hanya katakan ini benar, ini salah. Belum tentu orang mau ngikutin. Ya. Sholat itu wajib. Ya, setiap muslim tahu sholat itu wajib. Apakah setiap muslim sholat? Enggak. Ya. Jadi ketika ada hadis ayat yang menjelaskan tentang hukum sholat, itu ketika dijelaskan oleh seorang ustadz, itu baru merupakan hidayah dilalah, hanya hidayah yang berupa petunjuk. Ya. Tapi ketika Allah sudah memasukkan ke dalam hati kita kemampuan untuk mengamalkannya, memahami dan mengamalkannya, maka masuklah hidayah taufik. Gitu. Jadi yang namanya hidayah taufik ya ada hidayah dilalahnya juga, kan gitu. Tapi ditambah dengan taufik. Sementara manusia hanya mampu melakukan hidayah dilalah, hanya bisa nunjukin, tapi nggak bisa memberi taufik. Itu perbedaan antara hidayah Allah dengan hidayah melalui manusia. Ya, karena sering diungkapkan ya, seorang motivator yang paling hebat sekalipun nggak bisa bikin kita kaya. Gitu ya. Ada kan motivator yang ngajarkan tentang bisnis ya. Sering di mana-mana sekarang harus seminar. Bisa nggak dia bikin kita kaya? Nggak bisa. Nah, karena dia konteksnya hanya ngasih dilalah. Hanya ngasih dilalah aja.
Ini cara jadi kaya gini. Iya. Karena kadang-kadang tahu ilmunya nggak ada actionnya, nggak ada. Ada actionnya juga lantas jadi kaya nggak? Nggak juga. Ya. Ada udah orang melakukannya, preset nggak jadi kaya. Mau di ujung nggak jadi lagi. Ya. Itu dalam urusan dunia loh. Dalam urusan dunia. Kalau nggak ada taufik dari Allah, kan taufik dalam bahasa itu kan taufik itu apa namanya dilengketin, itu taufik, muwafaq, sesuatu yang muwafaq itu sesuatu yang dilengketin dengan sesuatu yang lain. Ya. Nah, jadi kalau Allah nggak ngelengketin kita dengan kekayaan ya nggak kaya ya. Gitu. Allah nggak ngelengketin kita dengan ilmu ya ilmu nggak masuk. Nggak ngelengketin kita dengan amalan kita nggak beramal. Nah. Ya, jadi makanya amal perbuatan kita juga yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kembali kepada pembahasan fahiyya dilalat, hidayatu dilalah. Hidayah yang dilakukan oleh Nabi adalah hidayah petunjuk. Farrasulu yahdi ila. Nabi hanya bisa menunjukkan orang menuju, tapi tidak bisa memberikan hidayah kepada seseorang. Gitu ya. Kalau kita terjemahnya begitu, yahdi ila, hanya nunjukin nih jalan menuju kebenaran, tapi nggak bisa memasukkan hidayah itu ke dalam diri seseorang. Qala ta'ala, Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad nggak bisa memberikan petunjuk bahkan kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Ya, sebagaimana Nabi nggak bisa memberikan petunjuk kepada Abu Thalib. Kita tahu dia termasuk ahabbun nasu ilaih, orang yang paling dicintai oleh Nabi. Bahkan orang yang paling membela dakwah Nabi ya. Nggak tahu-tahu dicintai Nabi, ngurus Nabi, besarkan Nabi. Membela dakwah Nabi, melindungi Nabi dari orang-orang kafir. Udah kurang apa lagi tuh ya? Yang kayak gini ini kok pantas banget tuh ya, dapat hidayah kalau menurut pikiran kita. Tapi Allah yang Maha mengetahui tentang apakah seseorang itu bisa pantas mendapat hidayah atau tidak ya. Maka sekali lagi kita nggak bisa berikan hidayah kepada orang yang kita cintai. Lakin wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, yang bisa dilakukan engkau hanya bisa memberikan petunjuk menuju jalan yang lurus. Fa huwa alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yadullun nasa, hanya bisa nunjukin orang. Lakin laisa biyadihi hidayatut taufik, tapi beliau tidak memiliki hak untuk bisa memasukkan hidayah taufik. Yaqul, lalu Allah menjelaskan di sini apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus. Siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, yaitu jalan Allah yang memiliki langit dan bumi. Huna as-sirat, di sini kata sirat atau jalan udhifa ila Allah, disandarkan kepada Allah, jalan Allah gitu, artinya disandarkan kepada Allah. Yang dalam bahasa Arab itu namanya mudhaf, kata yang disandarkan kepada kata yang lain. Ini buku Ustadz, buku itu mudhaf namanya. Wa qad udhifa fi suratil Fatihah, tapi dalam surat Al-Fatihah sirat, kata jalan itu enggak disandarkan kepada Allah, tapi ila ghairillah, kepada selain Allah. Apa? Yaitu faqala ta'ala siratal ladzina an'amta alaihim. Di sini kan dikatakan jalan Allah. Di sini dikatakan jalan orang-orang yang Allah anugerahi kenikmatan. Jadi disandarkannya bukan kepada Allah, tapi kepada orang-orang yang Allah berikan kenikmatan Islam. Ya. Ini jalan Allah, ini jalan orang yang beriman. Kalau kasarnya begitu ya. Jalan bisa dikatakan ini jalan Allah, bisa disebutkan jalan orang yang beriman. La ta'arud bainal idhofatain, kata beliau, dua bentuk penyandaran tadi enggak bertentangan. Nah, ini kan dikatakan jalan Allah, ini dikatakan jalan orang yang beriman. Mana yang benar ini? Bertentangan? Enggak, sama sekali enggak bertentangan. Fa inna idhofatahu ila Allah, ketika jalan itu disandarkan kepada Allah, bi'tibari, dilihat dari sisi annahu huwallazi wada'ahu li'ibadi, karena Allah yang menciptakan jalan itu untuk hamba-hambanya. Ya.
Ini jalan Allah, artinya jalan ini Allah yang nyiptain gitu. Nah, jadi kalau bahasa kita ya, jalan dari Allah dengan jalan untuk orang yang beriman ya. Jadi kalau jalan orang yang beriman itu jalan untuk orang yang beriman. Kalau jalan Allah itu berarti jalan dari Allah. Bedanya dari dengan untuk. Karena antara mudhof dengan mudhof ilaih itu ada kata yang dibuang kan gitu ya. Kalau dikatakan ini buku Ustadz, artinya buku milik Ustadz gitu kan. Nah, ini jalan Allah, jalan dari Allah. Jadi ada dari, ada untuk. Itu ada kata yang tidak tertuliskan. Ya, tapi bisa dipahami dari siyaqul kalam. Dari bentuk kalimat kita bisa memahaminya. Jadi katakan di sini, ketika dinisbatkan kepada Allah, artinya Allah yang menciptakan. Wa annahu muwassilun ilaihi. Demikian juga artinya Allah lah yang akan bisa nganterin kita, menyampaikan kita, ya, melengketkan kita dengan jalan tersebut. Wa idhafatuhu ilan nas, ketika jalan itu disandarkan kepada manusia seperti jalan orang-orang yang Allah beri nikmat, bi'tibari annahum ahluhu. Itu dilihat dari sisi bahwa mereka lah orang-orang yang berjalan di atas jalan tersebut. Ya. Jalan orang-orang yang beriman, artinya ini jalan yang dilalui oleh orang-orang yang beriman. Annahum salikuh, bahwa mereka jalan di atasnya. Fal idhafatu mukhtalifah, dalam bahasa Arab idhafah atau kata yang disandarkan itu bisa punya arti banyak. Yaitu seperti saya sebutkan, nanti artinya itu akan bisa ditentukan oleh kata tersembunyi antara dia dengan kata yang disandarkan kepadanya. Itu nanti akan bisa ketahuan. Di kata rumah ya, baituna, rumah kita. Kita punya rumah. Allah juga punya rumah. Kan gitu. Tapi konteksnya kan beda ya. Kalau rumah kita, rumah milik kita yang kita tinggalin. Kalau rumah Allah, ini rumah untuk beribadah kepada Allah. Ya, yang dibangun untuk beribadah. Rumahnya dari manusia, yang bangun juga manusia dengan tangan manusia. Ya. Jadi ini bukan termasuk bagian dari sifat Allah, bukan. Ya. Baitullah ini bait yang ditujukan untuk beribadah kepada baitun lillah, kembali ke situ. Ya, yang untuk beribadah kepada. Nah, tapi kalau kita katakan ini masjid kaum muslimin, ya, salah nggak? Ya, enggak, salah nggak kata-katanya? Enggak, ya, karena artinya beda. Ya. Secara konteks, masjid kaum muslimin, masjid di mana kaum muslimin beribadah tidak. Jadi sama dengan jalan tadi. Jalan Allah berarti Allah yang menciptakan. Kalau jalan kaum muslimin di jalan, ada di jalannya. Rumah Allah ini berarti rumah yang dijadikan tempat ibadah untuk Allah. Kalau dikatakannya rumah atau masjid kaum muslimin, masjid di mana kaum muslimin beribadah kepada Allah. Jadi itu idhofah ya. Saya kira kita dalam bahasa kita pun udah bisa memahaminya. Perbedaan antara satu idhofah dengan yang lain. Walihada sahha an tudhafa ila hadza taratan wa ila hadza taratan. Oleh sebab itu kata jalan kadang-kadang disandarkan kepada Allah, kadang-kadang disandarkan kepada selain Allah. Wa qauluhu, kemudian firman Allah, ala ilallahi tasirul umur, segala sesuatu itu kembali kepada Allah. Tasir itu kembali. Al-umur itu segala perkara. Wal umuru huna, arti umur di sini, umur bahasa Arab ya, bukan umur bahasa Indonesia ya. Ini kalau didengar aja, arti umur adalah, umur itu perkara ya, jamak dari amrun. Arti kata al-umur dalam bahasa Arab artinya asy'un. Syu'un itu artinya sama. Sinonim dari kata umur. Yang sering diucapkan ya di awal sebelum ceramah kadang-kadang. Ya. Nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi min sayyi'at syururi. Oh bukan di sini, bukan di konteks ini. Ini syu'un bukan. Syu'unin ya, bukan itu. Ya jadi syu'un itu jamak dari sya'nun ya.
Sya'nun. Kalau umur jamak dari amrun. Sya'nun dengan amrun itu artinya sama. Ya. Artinya sama. Ya, seperti umurina itu jamak dari amrun, ya. Yang artinya su'un. Kullul umur dunyawiyah wal ukhrawiyah. Yang dimaksud dengan urusan di sini urusan apa? Kullul umur ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Segala urusan dunia dan akhirat. Itu semuanya kembali kepada Allah. Asy-syar'iyyah wal kauniyah. Baik itu urusan syariat maupun urusan penciptaan. Itu kembalinya kepada Allah. Segala yang ada di dunia, baik syariat Allah maupun penciptaan alam semesta, itu semuanya kembali kepada Allah. Kulluha tasiru ila Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada la marji'a lil khalqi. Oleh sebab itu enggak ada tempat pulang bagi hambanya illa rabbuhum subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam bahasa doa itu wala malja. Nah, tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak ada marji', tempat kembali, wala malja, enggak ada tempat berlindung kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fi jami'i ahwalihim wa syu'unihim ad-dunyawiyah diniyah wa dunyawiyah. Dalam segala konteks kehidupan manusia dan urusan manusia, baik yang berupa agama maupun dunia, itu semuanya kembali kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Kalau kalian berbeda pendapat dalam persoalan tertentu, maka hukumnya dikembalikan kepada Allah. Ya, segala sesuatu itu kembali kepada Allah. Kalau dalam bahasa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu, ya, jadi ada ibadah. Jadi ibadah yang ikhtiyariyah, ya, ada yang kasbiyah, ada yang ghairu kasbiyah, ya. Jadi ibadah itu ada yang dengan ikhtiar, ada yang tidak dengan ikhtiar. Ada ibadah itu yang kita lakukan dengan kemauan kita, tapi ada ibadah yang kita mau nggak mau pasti kita lakukan. Nah, ibadah yang diperintahkan Allah itu adalah ibadah yang dilakukan dengan keinginan. Ya, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, beribadahlah kepada Allah yang menciptakan kamu. Nah, ibadah di sini ibadah yang dengan keinginan. Karena kalau ibadah yang tidak dengan keinginan, semua kita beribadah. Ya, ketika segala sesuatu itu turun dari atas ke bawah, ya. Api itu panas, ya. Kalau kena air itu basah. Itu namanya sunnatullah, ya, hukum alam. Nah, hukum alam atau sunnatullah ini, kalau orang nyebutnya kan hukum alam, kalau kita nyebutnya sunnatullah. Sunnatullah ini itu bagian dari ibadahnya setiap hamba kita. Ya. Jadi, setiap manusia sebejat apapun, sedurhaka apapun, dia tetap akan tunduk pada sunnatullah kan gitu, ya. Ya, saatnya mati ya mati. Ya, saatnya tidur ya tidur. Itu namanya sunnatullah, dan itu bentuk ibadah kita. Cuma dengan ibadah itu kita nggak dapat pahala. Karena itu ibadah yang sudah Allah tetap, kecuali disertai dengan niat, kecuali disertai dengan keinginan. Ya, kita mandi nggak ada bidayah, tapi ketika nggak dapat pahala. Tapi ketika itu diniatkan dengan niat kebaikan, nah niatnya ini yang merupakan ibadah kasbiyah, ibadah yang dengan kemauan, ya. Konteksnya begitu, ya. Jadi, tapi semuanya hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan di dalam Al-Qur'an di sini, ya. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'. Katakan, siapakah yang di tangannya ada segala kekuasaan atau segala sesuatu? Wa huwa yujiru wa la yujar. Dia memberikan perlindungan dan enggak butuh perlindungan. In kuntum ta'laun, kalau kalian mengetahuinya, sayaqulunallah, mereka pasti akan mengatakan Allah. Ini dalil-dalil yang sering digunakan oleh para ulama untuk menunjukkan, ya, bahwa manusia, kaum musyrikin Arab pun punya sisi kepercayaan kepada Allah. Ada bagian dari tauhid yang mereka lakukan, ada, tapi tauhid yang tidak membuat mereka beriman. Mereka tetap tahu bahwa yang menciptakan segala sesuatu itu Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulu.
Jadi masyarakat Arab meskipun zahirnya nyembah berhala, tapi kalau diciptakan, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tetap Allah. Nah, bahkan mereka mengatakan la na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Orang Arab itu kalau ditanya, kenapa nyembah berhala? Enggak kok. Kami hanya menjadikan ini wasilah, sarana untuk menyembah kepada. Nah, jadi orang Arab meskipun menyembah berhala, mereka juga enggak segoblok itu ya, dengan menganggap berhala itu yang menciptakan mereka. Mereka tahu yang buat mereka, batunya dari mana, kayunya dari mana, yang ngukir siapa, ya. Enggak segoblok itu mereka mengatakan inilah zat yang menciptakan kami, enggak ya. Tetap mereka mengatakan yang menciptakan Allah. Nah, ketika yang mengatakan yang menciptakan Allah itu bagian dari tauhid. Tapi tauhid yang enggak cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam Islam. Ini yang sering dijadikan perdebatan ya di kalangan sebagian orang ya. Bahwa kalangan Ahlus Sunnah dan Salafiyun itu menuduh orang lain itu sebagai musyrik ya. Orang lain sebagai musyrik ya. Karena mereka hanya melakukan tauhid rububiyah, tidak melakukan tauhid uluhiyah. Iya ya. Jadi konteks menjelaskan tentang tauhid itu jangan langsung dikatakan ya. Ketika sudah berbicara tentang perbedaan sesama kaum muslimin, gampang aja baper. Tapi kalau enggak baper ya. Ya, coba kalau kita berbicara tentang hal-hal yang konteksnya kita pahami, ya. Ya, kita harus menjadikan Allah itu lebih, Rasulullah itu lebih kita cintai, ya. Dari diri kita sendiri. Lalu kita ngelihat kita ternyata lebih mencintai yang lain daripada Rasulullah. Kita nggak baper itu. Ya. Kita hanya melakukan introspek. Oh iya, kita harus memperbaiki diri. Tapi begitu diajarkan bahwa tauhid kepada Allah itu nggak cukup hanya mengakui Allah sebagai pencipta, tapi hanya harus meletakkan ibadah hanya kepada Allah. Allah, oh baper. Oh nuduh kita ya, musyrik ya. Ya. Seharusnya setiap konteks ilmu itu dikembalikannya tetap dengan konteks yang sama ya. Kalau kita belum melaksanakannya, jangan nyalahin orang yang sudah melaksanakannya, menuduh kita dengan sesuatu. Enggak. Karena semuanya itu bisa menjadi peringatan buat siapapun. Jadi para ulama sering jelaskan, nggak setiap thalabul ilmi yang udah belajar tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, berarti dia juga betul-betul bertauhid, juga nggak ada jaminan kok. Benar nggak? Ya. Orang udah belajar kitab tauhid, yakin bahwa dia pasti bertauhid. Ya. Itu kan pengetahuannya, bukan hidayah tauhidnya. Ya. Bisa aja dalam kehidupan sehari dia masih menduakan Allah. Ya. Ya, dia melakukan kemusyrikan ya secara sadar atau tanpa sadar, nggak ada jaminan. Jadi ilmu ini ilmu untuk bersama ya. Ya, jadi ini konteksnya harus kita pahami betul ya. Kita kembali kepada pembahasan ya. Wa tasdirul jumlah, dan kalimat ini dikeluarkan ya, kalimat ini diucapkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bi ala, diawali dengan kata ala. Ingatlah ya. Ya, jadi ala itu ada tuh tanbih ya. Ada tuh tanbih itu kata yang digunakan untuk mengingatkan kita. Ya, kalau bahasa kita apa artinya? Untuk supaya kita sadar ya. Nah, kira-kira gitu. Ada ya. Ya, itu kata-kata yang dalam bahasa kita itu sering digunakan sebagai tanbih. Supaya orang nyadar gitu. Kalau dalam bahasa Arab salah satunya apa? Ala ilallah. Kalau makanya sering diterjemahkan ingatlah. Padahal sebenarnya kata ala itu artinya bukan ingatlah, itu ya terjemahan pendekatan aja. Pokoknya ala itu supaya yang di depan itu merhatiin. Ala. Ya. Jadi terjemahannya ingatlah ya. Jadi seperti itu. Padahal itu bukan terjemahannya ya. Hah? Bukankah? Enggak. Ketahuilah malah bisa. Bukankah? Bukankah. La itu la beneran. Itu. La unabbiukum. Ala ya. La itu la dalam contoh yang antum sebutkan itu la nafiyah. Ala unabbiukum. Ala unab. Nah, jadi hanya itu makna lain dari hal. Ya, hal la. Ya, kayak kalau bertemu dengan nafyun yang digunakan bukan hal tapi a.
Tapi secara mana? Hal la gitu. Tapi nggak boleh kita menggunakan kata hal di sini karena hal nggak bisa bertemu dengan nafir. Ya, hal la itu nggak boleh. Tapi menggunakan ala. Kalau ini ala alif lam itu ada dalam satu kata. Itu ada tuh tanbih. Ala ilallahi turja'ul umur juga ada dalam ayat yang lain. Ya. Ala ilallahi tasirul umur litanbihid dal alal ahamiyah. Kata ini disebut dengan kata tanbih untuk ngingetin. Adalah alal ahamiyah untuk nunjukin bahwa yang disampaikan itu penting. Ya, yang disampaikan itu penting ya. Nah, hal ini harus kita ketahui. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, ketika saya mengucapkan supaya orang memperhatikan, supaya orang amin. Itu ya kira-kira maknanya mirip seperti itu. Wa taqdimul muta'alliq yufidul hasra. Dan di sini dikatakan taqdimul muta'alliq, kata yang seharusnya diletakkan di belakang sebagai muta'alliq tasir ya. Ilallah kan ilallah di sini kalau dalam bahasa Arabnya namanya muta'alliq. Ya. Saya belajar Quran di masjid. Di masjid itu muta'alliq. Ya. Sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan kita. Saya belajar. Itu kata kerja dan subjeknya. Saya sebagai subjek belajar, katakan ya. Fil masjid ini meskipun dikatakan ini sebagai bentuk tempat. Nah, tapi kalau dalam konteks makna disebut dengan muta'alliq. Jadi tempat yang terkait dengan pelajaran. Kira-kira gitu. Nah. Ilallahi turja'ul umur, segala urusan ini kembali kepada Allah. Kata kembali kepada Allah itu muta'alliq. Ya. Biasanya yang namanya muta'alliq itu belakangan. Saya belajar di masjid. Kan nggak kita katakan di masjid saya belajar, kan gitu ya? Ya kan? Saya pergi ke pasar. Bukan ke pasar, saya pergi gitu ya. Nah, tapi kalau ini dibalik, katakan di sini, wa taqdimul muta'alliq, ketika dia ditaruh di depan, yufidul hasra, ini menunjukkan bentuk kalimat hasr dalam bahasa Arab. Ya, pengecualian. Ya. Hasr itu bisa artinya pengecualian, bisa artinya pemantapan, penguatan, ya, pembatasan juga bisa. Jadi tergantung maknanya. Kalau penguatan seperti wama jazaul haji ilal jannah, ya, itu penguatan bahwa ganjaran haji itu pasti surga artinya. Ya. Bukan pengecualian. Kalau pengecualian ganjaran haji itu hanya surga, oh berarti nggak dapat yang lain, kan gitu. Nah, jadi makanya artinya bisa pengecualian, bisa penguatan, bisa pemantapan. Ya itu hasar bahasa Arabnya gitu. Innama ana basyarum mislukum, aku hanyalah manusia seperti kalian. Ini bentuk pemantapan, bukan pengecualian. Ya, pemantapan bahwa Nabi itu memang betul-betul manusia. Ya. Tapi kalau pengecualian betul-betul pengecualian, Nabi hanya manusia, berarti bukan Nabi, bukan manusia saja. Betul? Iya. Jadi konteksnya dalam terjemahan begitu. Itu belajarnya gitu di pelajaran namanya qawaidut tarjamah. Kaidah-kaidah terjemah. Karena dalam setiap bahasa itu pasti beda-beda ya. Jadi kalau bahasa Arab satu muta'alliq ditaruh di depan itu hasar. Ya kalau dikatakan di masjid saya belajar nih kalau bahasa Arab ya. Itu berarti saya belajar betul-betul di masjid. Antara dua, belajar memang cuma di masjid bisa, atau belajarnya betul-betul di masjid, nggak di luar masjid bisa. Kalau betul-betul di masjid itu pemantapan, ya. Kalau belajarnya hanya di masjid saja, berarti dia nggak mau belajar di luar masjid, ya. Jadi dua-duanya hasar. Mana di antara makna tersebut yang dipilih ya bergantung dengan konteks ucapannya. Ya. Nggak mungkin kita artikan wama jazaul haji ilal jannah, ganjaran haji itu hanya surga, itu pengecilan artinya. Cuman orang surga aja, nggak mungkin. Ya. Tapi ini bentuknya pemastian, pemantapan bahwa pasti ganjarannya surga. Selama itu dilakukan dengan lillahi ta'ala, ganjarannya pasti surga. Wallahul muwaffiq. Kira-kira gitu. Kemudian ala ilallahi
Artinya bahwasanya kembalinya itu kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Dibacain dulu sesudahnya. Ya, saya bacakan dulu sesudahnya. Karena ini sesudahnya sudah mau mulai masuk mukaddimahnya, mukaddimah pembahasan. Ya, beliau mengatakan sesudahnya ini karena pendek, syarahnya juga pendek, saya bacain aja. Waqad katabtu hadhil muqaddimata, kata Syekh, aku menulis mukaddimah tafsir ini mukhtasaratan, memang secara ringkas. Bihasabi taisirillahi, ini dengan ketawaduan, berdasarkan pada kemudahan yang Allah berikan. Min imla'il fuad, dengan ilmu yang langsung beliau bisa sampaikan. Imla'il fuad ini maksudnya ilmu yang langsung keluar dari otak beliau, bukan dari catatan, bukan dari buku, gitu ya. Min imla'il fuad. Nah, jadi artinya beliau menulis mukaddimah ini bukan di perpustakaan, bukan melalui hafalan beliau. Iya, yang terlintas di hati langsung ya pada saat itu. Ya. Wallahul hadi ila sabilir rasyad, dan Allah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, ini ungkapan beliau, wa yaqulul mu'allif mengatakan, waqad katabtu hadhil muqaddimata, aku menulis muqaddimah tafsir ini. Wal muqaddimah yajuzu fiha wajhan. Yang namanya muqaddimah itu bisa punya makna dua, salah satu di antara dua. Al muqaddimah wal muqaddamah. Ya, al muqaddamah atau al muqaddimah. Bisa muqaddamah tulisannya, bisa muqaddimah. Muqaddamah atau muqaddimah. Kalau muqaddamah artinya yang dikedepankan. Ya. Ya. Kalau muqaddimah yang mengedepankan. Fal muqaddamatu, kalau yang dikedepankan, kenapa muqaddimah bisa disebut dengan muqaddamah? Bi'tibari annal katib, artinya bahwa penulis ini qaddamaha, menulisnya di depan. Baina yadayil kitab, sebelum membahas tentang kitabnya. Itu namanya muqaddimah. Karena yang namanya muqaddimah kan pasti di depan, ya. Ya. Wal muqaddimah bisa disebut sebagai muqaddimah yang mengedepankan, bi'tibari annaha taqdimatun lil kitab. Yang mengedepankan, karena yang namanya muqaddimah itu biasanya yang mengedepankan isi kitab kepada kita. Ya, yang mempersilahkan kita, ya. Kalau kita masuk ke tempat makan, silakan dimakan, silakan, itu muqaddimah. Dalam bahasa Arabnya itu muqaddim. Silakan makan, Pak, silakan. Iya, itu. Ya. Jadi inilah kitab usul yang wajib antum baca. Itu artinya muqaddimah. Nah, ka'annaha tuqaddimul kitab, seolah-olah dia yang mengedepankan kitab ini di hadapan kita untuk kita baca. Dan kemudian sebagian ulama menjelaskan ini sebagai penutup saja, ya, bahwasanya ucapan beliau imla'ul fuad, ya, imla'ul fuad itu sering diucapkan oleh para ulama, bukan hanya Syekhul Islam. Ya. Saya menulis ini dengan imla'ul fuad, itu biasa. Ya, jadi imla itu ada dua. Imla'ul fuad artinya tadi, ya, mungkin seperti antum katakan, ya, yang terlintas dalam pikiran, ya, kemudian yang ada yang dihafal pada saat itu kemudian disampaikan, itu imla'ul fuad. Imla yang kedua itu imla ngasih catatan kepada murid, ya, didikte, ya, ngedikte. Nah, dua-duanya itu imla di dalam bahasa Arab, dan dua-duanya itu sering diucapkan oleh para ulama untuk mengemukakan uzur. Nah, bahwasanya karena ini diimlakan, bisa aja yang diucapkan tapi salah ditulis, betul nggak? Ya, ini tolong tulis. Ini adalah tafsir yang saya imlakan, saya diktekan kepada murid saya. Bisa nggak ternyata muridnya salah nulis? Bisa. Ya, tadi ngomong apa ya? Ada gini aja. Nah, ini gitu ya. Begitu juga imla'ul fuad, orang yang menyampaikan sesuatu berdasarkan hafalan pada saat itu. Bisa aja dia sebenarnya mau menyebutkan Sahih Bukhari, ternyata yang disebut Sahih Muslim. Ya, itu namanya sabukul kalam, ya. Nah, sabukul kalam itu ngomong sesuatu yang keluar yang lain, ya. Atau bisa saja memang pada saat itu terjadi khalal. Khalal itu error, ya.
dalam hafalannya. Dia sebenarnya udah hafal, ya, tapi pas mau mengucapkan tiba-tiba terskip pada saat itu. Nah, maka para ulama sering mengucapkan kata ini sebagai peringatan bahwa apa yang saya sampaikan ini, saya tulis ini bisa saja nanti ada salahnya karena murid saya salah nulis misalnya. Atau saya mengucapkan sesuatu ternyata saya salah menulisnya. Ya, atau saya kehilangan hafalan saya dan seterusnya. Ini yang dikatakan oleh para ulama, makanya ungkapan ini ketika sederhana tapi sesungguhnya menunjukkan ketawaduan dari beliau, ya, Syekhul Islam, ya, rahimahullah. Mereka banyak orang yang mengakui hafalan beliau yang luar biasa, ya, sampai Al-Imam Az-Zahabi mengatakan kullu haditsin la ya'rifuhu Ibnu Taimiyah falaysa bihadits, ya. Kalau ada hadis yang Ibnu Taimiyah enggak tahu, itu bukan hadis. Tapi tetap saja beliau berendah hati dengan mengatakan itu, karena yang namanya manusia pasti kadang-kadang bisa salah, bisa lupa. Allahumma fiq. Ya. Ada pertanyaan mungkin? Ya, silakan. Itu hidayatul taufik buat ya. Hidayatul irsyad itu sama yang dilalah sama. Iya, betul. Nah, tadi pertanyaan hidayah dilala itu dalam bahasa lain juga disebut dengan hidayatul irsyad. Jadi hidayah Allah sendiri juga sebenarnya dibagi-bagi. Ada hidayah bayan, hidayah berupa penjelasan, kita tahu mana benar. Kemudian hidayah irsyad, hidayah petunjuk. Baru ketiga hidayah taufik. Ketika tiga ini masuk dalam diri seseorang berarti sempurna hidayah Allah. Ada yang dapat ilmunya, nggak tahu cara ngamalkannya, berarti belum lengkap. Udah tahu cara ngamalkannya, artinya udah dapat bayan, dapat irsyadnya. Saya nggak mampu mengamalkannya. Ada yang udah mampu nggak mengamalkannya, tapi berhenti di tengah jalan. Nah, jadi irsyad itu sama, ya, makna lain dari dilalah. Allahu a'lam. Ada yang lain? Ada? Capek? Oh enggak ya. Beda ya. Kita cukupkan di sini saja, ya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.